Halo sahabat-sahabat Katolik, apa kabar semuanya? Semoga selalu ada dalam keadaan yang baik. Amin. Terima kasih karena teman-teman masih mau menonton setiap renungan yang saya berikan tiap harinya. Pada kesempatan ini masih dengan tema yang sama di mana saya akan membawakan renungan. Renungan hari ini kita ambil dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Sebelum kita memulai dengan renungan kita, saya mengajak kita semua untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu atas segala kasih karunia yang masih Engkau berikan kepada kami. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pada kesempatan ini Bapa, kami masih bisa merenungkan firman-Mu. Hadirlah selalu dengan kami Bapa, agar kiranya apa yang kami renungkan dapat bermanfaat bagi diri kami dan menjadi pedoman dalam hidup kami untuk kami semakin mampu mengenal Tuhan Yesus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca Injil dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, judul renungan yang saya bawakan pada pagi hari ini adalah "Biarkan mereka datang kepadaku." Sahabat-sahabat Katolikku sekalian, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Demikian kisah hari ini yang disampaikan oleh penginjil Markus kepada kita. Tuhan Yesus marah kepada murid-muridnya karena mereka memarahi orang-orang yang membawa anak-anak kecil untuk bertemu dengan Yesus. Kisah hari ini mengajarkan kepada kita bahwasannya kerajaan Allah itu seumpama anak-anak. Ketika kita mampu menerima dan berlaku yang benar kepada anak-anak, maka kita sudah mampu menerima kerajaan Allah. Hal ini mengapa? Karena anak-anak mempunyai sikap polos dalam bertindak, jujur dalam berperilaku, dan melakukan segala sesuatu dengan tingkatan anak-anak, seadanya, sepolosnya, sejujur-jujurnya, sehingga sepatutnya kita belajar dari anak-anak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sepatutnya kita belajar dari anak-anak yang memiliki sikap polos, jujur, seadanya, sehingga dengan berperilaku dan bertindak kita mampu menemukan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah ada untuk orang-orang yang mau berperilaku baik, berkata jujur, seadanya, polos, sehingga dengan tetap percaya bahwa apa yang kita lakukan demi memuliakan nama Tuhan.
sehingga biarkan anak-anak itu datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Semoga. Amin. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menutup renungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu atas segala karunia-Mu. Terima kasih atas segala perlindungan yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Bapa, dengan firman yang kami renungkan hari ini bisa menjadi pedoman bagi kami agar kami semakin dekat dengan-Mu. Hadirlah selalu dengan kami, jadilah pedoman dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa sahabat-sahabat Katolik. Kiranya setiap renungan yang Astifikan bisa menjadi pedoman dan pegangan agar kita semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Kita semakin mau mengenal Tuhan sehingga hidup kita bisa berproses, bisa memaknai apa artinya hidup sebenarnya. Sampai jumpa.